Oke, silakan Mas Satria. Monggo. Oke, terima kasih Coach Hidayat. Jadi pagi ini saya menyiapkan sebuah materi yang mungkin ini sifatnya adalah sharing, gitu ya, sharing discussion. Karena saya pun juga adalah pembelajar, saya anak muda yang haus akan belajar, gitu ya. Dan memang kalau saya belajar dengan Pak Bosman itu adalah bagaimana untuk kita terus kemudian merasa lapar, gitu, Coach. Jadi saya mencoba untuk terus merasa lapar, Coach. Makanya kita coba untuk sharing mengenai perkembangan teknologi AI, di mana sebenarnya AI ini ada beberapa data fakta nanti yang saya coba capture. Izin saya coba untuk share materi saya, Coach Hidayat dan teman-teman semuanya. Mangga, mangga. Pak Arya, tolong dibantu. Sudah coach aman. Oke, terima kasih Pak Arya. Sebentar, saya izin share. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, ya teman-teman semuanya. Jadi mengawali sharing session kita pagi ini, saya mengangkat sebuah apa ya, sebuah mantra lah ya, sebuah mantra, yaitu adalah your prompt is your solution. Kenapa your prompt is your solution? Karena perkembangan teknologi AI tentu ini akan mengasah kemampuan bertanya kita gitu ya, bertanya kita sebagai manusia. Karena teknologi yang akan menjawab gitu ya. Nah, hari ini kita coba akan sharing mengenai bagaimana sih sebenarnya kecerdasan buatan itu mampu mengoptimasi bisnis kita gitu ya. Saya mungkin mengawali dari apa itu AI. Jadi, AI atau artificial intelligence adalah sebuah teknologi yang memungkinkan mesin untuk melakukan tugasnya seperti manusia gitu. Jadi mesin ini bisa belajar, bisa memahami, dan bisa berpikir sampai kemudian dia bisa mengambil keputusan. Itu AI. Nah, jadi dengan perkembangan AI, tentunya bagaimana manusia ini gitu ya mengambil sebuah positioning nantinya untuk kemudian kita bisa one step level lagi nih. Jangan sampai kecerdasan kita ini dikalahkan oleh kecerdasan mesin gitu ya. Itu yang menjadi poin utama daripada AI. Kemudian selanjutnya berbicara tentang sejarah AI, sejarah AI itu bukan sebuah teknologi yang baru, artinya bukan sebuah teknologi yang 2020 ke atas atau 2000 ke atas gitu ya. Tapi teknologi AI ini sudah dari tahun 1950, di mana sebenarnya 1950 itu ada sebuah konferensi namanya Konferensi Dartmouth untuk kemudian lahirnya istilah artificial intelligence gitu. Nah, beberapa dekade ke depan memang AI ini menjadi sebuah teknologi yang apa namanya membuat use case di beberapa industri gitu ya, seperti perbankan, terus kemudian komunikasi, bisnis. Nah, ini yang sampai hari ini sehingga di tahun 2022 kemarin, akhir tahun, Indonesia tren terhadap ChatGPT gitu ya. Nah, GPT ini merupakan sebuah salah satu model AI gitu ya yang dikembangkan oleh OpenAI. Jadi akan banyak hadir model AI baru ke depannya seperti halnya misalkan BART yang kemudian di research oleh Google gitu ya. Jadi akan banyak sekali model AI di masa depan gitu. Nah, oke, next. Kemudian kita melihat lagi. Oke. Nah, dari kemudian hadirnya teknologi AI, kita melihat bahwa ke depan itu akan muncul tiga kelompok manusia. Jadi akan ada tiga kelompok manusia, di mana tiga kelompok ini adalah yang pertama adalah AI creator. Jadi dia adalah kelompok manusia pengendali. Dia kelompok manusia yang membuat AI gitu. Dia creator. Kemudian ada lagi kelompok yang merupakan AI adopter. Jadi dia yang merupakan kelompok manusia yang berteman atau berpartner dengan AI, memanfaatkan AI untuk kemudian meningkatkan apapun yang dia inginkan, bisnisnya, terus kemudian skillnya, dia AI adopter. Dan terakhir, yang amit-amit untuk kita masuk ke dalam kelompok ini adalah kelompok useless gitu ya. Kelompok yang ya tidak bisa ngapa-ngapain, useless gitu, tidak guna gitu ya. Amit-amit untuk kita kemudian masuk ke dalam kelompok ketiga ini. Jadi, sharing ini sebenarnya mendorong saya untuk kemudian paling tidak kita semua yang hadir di ruangan ini, di Zoom ini, masuk ke dalam kelompok kedua deh gitu. Kita adalah AI adopter gitu loh.
Nah, ini yang kemudian kita coba bangun, kita coba edukasi, kita coba kumpulin sebanyak mungkin literasi untuk kemudian kita memahami seberapa penting sih perkembangan artificial intelligence ini ke depan gitu. Next, nah ada 3 tahapan itu dalam pemanfaatan teknologi AI yang saya capture gitu ya. Yang pertama adalah AI itu harus dibuat, harus dikembangkan model AI. Kemudian AI itu harus di-training data. Jadi dia tidak bisa cerdas ketika kita tidak men-train, kita tidak latih artificial intelligence itu untuk kemudian mampu menganalisa sampai dengan mengambil keputusan. Tahap kedua adalah kita integrasikan terhadap use case. Nah, sedikit cerita kemarin. Jadi, use case ini di Magic Pen, kita sudah running 5 bulan terakhir, di mana salah satu use case industri yang kita support adalah industri perfilman. Jadi, kita coba bekerja sama dengan produksi film negara. Dulu mungkin teman-teman kenal dengan namanya Unyil gitu ya. Unyil gitu ya. Nah, Unyil ini kemudian mau dikemas ulang gitu ya, sehingga Unyil ini menjadi sesuatu hal yang kekinian. Cuma memang kendala yang memang dihadapi industri perfilman adalah memunculkan SDM untuk menulis writing daripada video gitu loh. Nah, dengan AI ini bisa di-combine untuk kemudian menghasilkan sebuah video script yang berkualitas di industri perfilman. Jadi integrasi terhadap use case itu penting. Kemudian 2 minggu terakhir saya coaching session kepada salah satu CEO top level digital banking, CEO Alobank, Pak Indra Utoyo. Nah, Pak Indra Utoyo ini merupakan, kalau saya bilang, adalah Bapak Digital Indonesia, karena beliau yang menelurkan Bandung Digital Valley, Jogja Digital Valley. Nah, terus kemudian beliau ini banyak memberikan insight bahwa eh, perkembangan artificial intelligence itu ke depan justru adalah kita ini melatih seberapa mampu kita bertanya gitu, bukan seberapa kita menjawab, sehingga banyak sekali hal yang mungkin yang akan terdampak terhadap disrupsi ini, mulai dari industri pendidikan ke depan gitu loh, yang kita kemudian given dari dosen, ini loh teorinya ini. Mungkin ke depan kita sediakan satu ruang untuk mereka mengkaji prompt-nya gitu, prompt ini yang kemudian dianalisis, terus kemudian di research, dibedah, sampai akhirnya kemudian dapat solusi yang untuk menjawab sebuah problem yang ada. Ini yang menjadi integrasi terhadap use case. Kemudian tahap terakhir, ya ini, pada akhirnya artificial intelligence itu adalah bagaimana manusia ini meningkatkan kemampuan bertanyanya. Semakin manusia ini berbobot bertanyanya, maka mesin akan menjawab dengan pertanyaan berbobot. Tinggal tinggal kita siap tidak dengan semua perubahan yang ada gitu ya. Next. Nah, teman-teman juga bisa lihat beberapa fakta AI yang saya capture. Jadi, ada 4 fakta AI yang kita capture. Pertama adalah 8% penghematan efisiensi operasional. Menurut Gartner, ini di 2022, AI dan machine learning itu mampu untuk menghemat biaya operasional. Kemudian studi Accenture juga menemukan bahwa AI ini meningkatkan efisiensi operasional itu sebesar 50% gitu ya. Kemudian kita capture juga dari Deloitte, 40% itu peningkatan terhadap produktivitas. Jadi Deloitte melakukan penelitian bahwa rata-rata jika perusahaan menggunakan AI ini akan meningkatkan produktivitas hampir 40% gitu ya. Kemudian apa sih yang penting dalam bisnis adalah tentu pendapatan atau revenue. Nah, menurut dari laporan McKinsey itu 20% jika perusahaan atau bisnis mengadopsi teknologi AI maka dia akan mampu meningkatkan hampir sekitar 20% peningkatan pendapatannya. Nah, yang menarik adalah ini yang membuat saya semangat di awal tahun kemudian mengembangkan sebuah platform digital, startup kita bilang gitu ya, Magic Pen, bahwa kita lihat bahwa potensi market di Indonesia ini ternyata besar sekali. Di tahun 2025 itu ada sekitar 240 miliar dolar Amerika gitu ya, marketnya di Indonesia gitu, dan Asia Tenggara. Ini saya pikir menjadi sebuah peluang karena kita semua mungkin mayoritas yang hadir di sini adalah pembisnis, kita tentu melihat sebuah opportunity dalam bisnis gitu ya. Oke, nah kemudian saya juga mengcapture ada beberapa peluang AI yang kemudian hadir hari ini. Jadi dengan adanya AI itu akan menghilangkan beberapa jobs atau pekerjaan, namun menghadirkan sebuah pekerjaan baru. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini adalah
ada profesi pekerjaan baru namanya prompt engineer. Tugasnya ngelatih robot gitu ya, ngelatih AI gitu. Nah, ini menarik sehingga ke depan saya pikir dunia berubah, seberapa siap untuk kita kemudian mampu beradaptasi terhadap perubahan itu. Khusus mungkin dengan nanti kita sama-sama berbisnis di Microgold gitu ya, seberapa mampu kita untuk kemudian meningkatkan bisnis kita di Microgold. Oke, kemudian next. Nah, solusi dari AI kami hadirkan adalah Magic Pen. Jadi ada sebuah mantra adalah kita ingin Magic Pen ini membuat setiap orang itu menemukan keajaibannya sendiri gitu ya dengan AI gitu. Jadi kalau teman-teman ingin menemukan keajaibannya sendiri, ayo kita eksplor bareng-bareng Magic Pen karena ketika teman-teman memiliki sebuah permintaan atau prompt, itu adalah solusi dari teman-teman gitu. Jadi ketika teman-teman gundah, ketika teman-teman bingung terhadap bisnisnya, terdapat problem bisnisnya, yuk explore keajaibannya di Magic Pen gitu ya. Itu semangat yang ingin kita berikan di Magic Pen. Nah, apa sih value dan benefit dari Magic Pen? Jadi ada dua value dan benefit dari Magic Pen. Pertama adalah Magic Pen ini sebagai AI content generator. Jadi kita mampu ciptakan keajaiban terhadap solusi dan juga hal yang berkaitan dengan konten yang kita inginkan gitu ya. Jadi Magic Pen adalah sebuah platform yang kemudian mampu untuk mengenerate sebuah konten yang kita inginkan dalam bisnis, dalam peningkatan skill, dalam edukasi. Itu yang kita inginkan, value dan benefitnya. Kemudian tidak sampai di situ. Fungsi dari artificial intelligence itu satu hal. Kemudian ada juga adalah AI sebagai affiliate partner. Karena kami tahu, kami paham bahwa mengedukasi sebuah teknologi baru di Indonesia membutuhkan biaya yang sangat mahal atau tidak murah gitu ya. Sehingga kita perlu untuk kemudian menerapkan 2C, connection dan collaboration. Connection dan collaboration inilah kemudian kita willing untuk membagikan beberapa share komisi kepada si teman-teman affiliate partner kita untuk kemudian kita sama-sama mengedukasi dan meliterasi terkait dengan perkembangan teknologi AI di Indonesia. Ini dua value benefit yang kemudian Magic Pen hadirkan gitu ya. Oke, teman-teman juga hari ini bisa coba tools dari Magic Pen gitu ya. Teman-teman bisa akses di magicpen.club dan atau gunakan referral link yang dimiliki oleh teman-teman yang sudah ada gitu ya. Nah, di sana teman-teman dapat melihat ada 35 lebih AI prompt template yang dapat teman-teman gunakan. Seperti misalkan adalah menggunakan caption Instagram, kemudian membuat sebuah paragraf singkat, membuat product description, membuat sebuah copywriting untuk iklan Facebook gitu ya. Ada 35 lebih AI prompt dan ini terus kami latih, terus kami perkaya sehingga ke depan akan muncul banyak sekali AI prompt yang match terhadap use case industri gitu ya. Ini. Kemudian hari ini juga Magic Pen itu telah terintegrasi dengan 25 lebih bahasa. Jadi teman-teman ketika ingin mengkonversi ke bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Rusia, itu sudah ada di Magic Pen. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya. Kemudian terdapat juga AI chat assistant. Jadi AI chat assistant ini yang mungkin tadi disampaikan Coach Hidayat bisa digunakan untuk menghibur diri teman-teman juga gitu ya. Jadi konteksnya bukan cuma mencari sebuah ideas atau kemudian sebuah solusi bisnis, tapi juga bisa menghibur. Misalkan tolong dong Magic Pen berikan saya motivasi hari ini gitu ya, atau kemudian tolong dong berikan saya jokes hari ini gitu ya. Itu yang kemudian banyak hal yang bisa kita ekspor sehingga kita menemukan keajaiban diri kita sendiri di Magic Pen gitu ya. Kemudian ada juga fitur image generator. Jadi image generator ini adalah fitur di mana kita memberikan sebuah perintah, kemudian AI akan merajut visualisasi atau ilustrasi daripada gambar gitu ya. Jadi misalkan saya ingin sebuah ilustrasi pagi yang indah, kemudian bertemu sahabat lama gitu ya. Itu nanti akan muncul sebuah AI Illustrator image-nya. Terus kemudian juga hari ini terdapat fitur di Magic Pen itu adalah AI Code. Nah, AI Code ini adalah bagaimana perintah manusia diubah menjadi sebuah bahasa pemrograman komputer gitu ya. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman saya, tim saya di Magic Pen, di Steam, di beberapa perusahaan yang saya miliki, bahwa programmer itu ke depan
itu tidak lagi kemudian dia mampu hafal terhadap sintaks bahasa pemrograman, tetapi dia mampu untuk problem solver. Karena apa? Kalau kita cuma mampu untuk mentranslate dari flowchart bisnis ke bahasa pemrograman komputer, itu tidak lebih dari pekerjaan AI juga udah bisa digantikan oleh itu, karena AI mampu tuh untuk mengkonversi bahasa pemrograman itu gitu ya. Kemudian Sun saat ini masih dalam on research terhadap bagaimana teks itu kita konversi menjadi sebuah voice over gitu ya, mulai dari nanti bahasa Sunda, bahasa Jawa. Mungkin doakan semua bahasa Nusantara itu bisa di-cover oleh Magic Pen gitu ya. Sun akan kita research ke sana. Kemudian semua hasil daripada eksplorasi teman-teman terhadap prompt-nya teman-teman di dalam Magic Pen itu juga bisa diekspor dalam bentuk dokumen PDF atau Word, sehingga bisa di-blend atau di-merge terhadap dokumen teman-teman gitu ya, dokumen project teman-teman. Nah, ayo jadilah bagian dari pertumbuhan platform teknologi AI di Indonesia, ya coba sekarang gitu ya. Nah, mungkin terakhir adalah membership, sebelum kita nanti buka demo ataupun diskusi tanya jawab gitu ya. Jadi hari ini membership daripada Magic Pen kita berikan free plan gitu ya. Jadi kita manfaatkan nih kesempatan hari ini untuk kemudian kita registerkan email kita untuk kita coba explore prompt di Magic Pen. Namun hanya terbatas 2.500 kuota output kata saja gitu ya. Jadi terbatas nih. Jadi ketika teman-teman nanti lagi asik nge-explore gitu ya, kemudian tidak bisa mengenerate atau error, itu tandanya sudah habis tuh kuota katanya. Namun jangan khawatir, kita juga menyiapkan sebuah subscription plan gitu ya, di mana kita ingin sebenarnya adalah tadi orang itu dengan Magic Pen itu akhirnya membuat setiap orang itu menciptakan keajaibannya sendiri gitu ya. Jadi mulai dari mereka subscription plan senilai kurang lebih 195.000 per bulan, di mana dari subscription plan ini itu juga kita akan bagikan kepada affiliate partner kita yang ingin gitu ya mengedukasi dan meliterasi perkembangan teknologi artificial intelligence di Indonesia. Oke, mungkin sekian sharing singkat saya. Mungkin kita diskusi atau demo. Setelah ini saya kembalikan kepada Coach Hidayat. Terima kasih.